Jangankan nyawa ya, sehelai rambut saja atau bulu kita ini tidak bisa menentukan. Jadi kalau itu semua terjadi, kita ini harus ikhlas dengan cobaan atau dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita ini ikhlas pada saat jatuh, insya Allah Allah sendiri yang akan membantu kita untuk bangkit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Nanang Haryanto di RP Farm Channel. Sesuai janji saya kemarin, kita sudah membahas permasalahan breeding, permasalahan pada indukan, dan sekarang akan saya lanjutkan lagi part kedua, yaitu membahas permasalahan pejantan dan anakan. Oke, langsung saja. Masalah dalam dunia breeding, selain masalah dalam indukan, itu ada masalah yang harus kita hadapi, yaitu masalah di pejantan. Untuk masalah di pejantan ini sebenarnya tidak terlalu banyak. Jadi untuk permasalahan pejantan ini ada dua, yaitu satu, pejantan ini sakit-sakitan. Yang kedua, pejantan ini tidak berancah atau kurang ganas. Untuk pejantan yang sakit-sakitan ini terjadi karena dua faktor, yaitu faktor badan dia sendiri. Badan dia ini tadi sakit-sakitan karena kemungkinan makanan yang kita berikan ini kurang berkualitas. Dengan kerja dia yang sangat berat, maksudnya kerja sangat berat ini kerja untuk membuat anakan-anakan untuk mengawini indukan yang sudah kita sediakan. Kalau indukan kita sampai 15 atau 20 ekor, ini kan kerjanya ini bisa dibilang kerja yang berat. Makanya pakan ini harus kita perhatikan. Lalu yang kedua, kenapa pejantan ini sakit-sakitan, ini faktor usia. Karena usia dia itu sudah tua. Dengan kerjaan yang sangat berat itu tadi, kerjaan membuahi betina-betina yang ada di kandang kita, kalau sampai di atas 20 ekor, ini kan kerja dia kerja yang berat. Di faktor yang cukup tua, itu daya tahan tubuh dia ini pasti menurun, makanya dia sakit-sakitan. Kalau sudah sakit-sakitan ini, saran saya diganti saja dengan pejantan yang muda, karena kalau sudah tua kualitas spermanya juga kurang bagus. Dan yang berikutnya, permasalahan kedua ini, pejantan ini tadi tidak berancah atau kurang ganas. Ini ada 4 faktor yang mempengaruhi pejantan ini kurang berancah. Atau kalau dia ini melihat kambing betina ini, dia tidak seperti tidak nafsu, kurang ganas lah. Ini faktor pertama yang mempengaruhi adalah faktor keturunan atau genetik. Memang keturunan dia ini tadi keturunan yang kurang berancah. Jadi pada saat membuahi betina-betina itu tadi, ini hanya 1 kali naik itu sudah. Ini pejantan-pejantan yang kurang berancah karena faktor keturunan. Biasanya hanya 1 kali dia naik di betina itu tadi. Yang kedua, memang kondisi badan dia ini sedang tidak sehat. Itu kalau dia posisi badan dia ini sedang tidak sehat atau sakit, ini juga mempengaruhi keganasan dari pejantan itu tadi. Solusinya ini diobati, diberi jamu. Lalu yang ketiga, ini kembali ke faktor usia. Tidak berancahnya pejantan ini tadi karena faktor usia. Usia dia sudah tidak produktif lagi, sudah di atas 5 tahun, sudah 6 atau 7 tahun atau bahkan lebih. Tapi kalau kita bisa menjaga fisik atau menjaga asupan gizi yang bagus untuk pejantan yang tua ini tadi, kemungkinan dia masih bisa bertahan untuk usia-usia di atas 5 tahun itu tadi. Tapi ini sangat jarang. Biasanya kalau sudah di atas 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun ini
kebanyakan para peternak ini pejantannya diganti dengan pejantan yang muda. Lalu faktor berikutnya, pejantan ini tidak berancah, itu faktor badan dia ini kegemukan. Jadi kalau badan dia gemuk, dia ini sudah membawa badannya saja sudah berat, sudah males. Apalagi dia harus mengejar-ngejar betina itu tadi, itu rasanya mungkin dia agak ogah-ogahan. Ini kalau bandot yang terlalu gemuk, pejantan yang terlalu gemuk ini, biasanya itu dia kalau naik di betina itu cuman kaki depannya saja yang naik. Jadi dia mau dorong alat kelaminnya dimasukkan ke dalam alat kelamin yang betina itu tadi, ini dia sudah tidak mampu lagi. Makanya untuk faktor kegemukan ini tadi, saran saya untuk kambing pejantan ini jangan terlalu gemuk. Kualitas pakan bagus, tapi dijaga bentuk badannya. Terus yang kalau faktor kegemukan ini juga dia mempengaruhi betinanya. Kadang ada beberapa betina dia tidak kuat menahan beban dari pejantan itu tadi, saking besarnya pejantan yang menaiki indukan tersebut. Kalau ditanya solusi dari permasalahan-permasalahan pejantan itu tadi, itu satu, untuk faktor genetik ya. Untuk faktor genetik ini tadi, yang pejantan ini memang dari keturunannya ini kurang berancah, ini solusi saya dijual saja, diganti dengan pejantan yang bagus, yang berancah. Karena untuk faktor genetik ini biasanya pejantannya ini kelemar-lemar, seperti tidak bergairah. Terus yang kedua, untuk badan yang kurang fit atau sakit, pejantan yang sakit ini solusinya ini diobati, lalu diberi vitamin. Kalau kami di sini ini banyak kami treatment dengan obat-obatan alami. Kami beri jamu seperti kunyit, terus kencur, jahe, temulawak, mengkudu dan lain sebagainya, agar nafsu makan dia ini kembali pulih lagi. Setelah nafsu makan pulih, maka pejantan ini akan memiliki energi lagi untuk membuahi indukan-indukan yang ada di kandang kita. Lalu kualitas pakan juga diperbaiki. Jadi pakannya ini jangan hanya serat saja, tapi harus ada karbohidratnya sebagai sumber tenaga, lalu proteinnya. Protein ini digunakan untuk membentuk tubuhnya ya, membentuk kekebalan tubuh dan untuk membuat sperma yang dia keluarkan nanti berkualitas. Ini proteinnya dijaga. Untuk pejantan yang sering dipakai untuk mengawini indukan-indukan, ini disarankan sering diberi jamu. Jamunya itu tadi, selain yang saya sebutkan seperti kunyit, jahe, kencur, temulawak, mengkudu dan lain-lain, ini 1 hari sebelum dipakai untuk mengawini indukan itu tadi, dia diberikan telur bebek, diambil kuningnya, lalu dicampur dengan madu. Ini 1 atau 2 sendok. Kalau tidak ada telur bebek, ini pakai telur ayam kampung, diminumkan atau dicekoi lah, kalau bahasa kami dicekoi, itu langsung dimasukkan ke dalam mulutnya, itu 1 hari sebelum eksekusi membuahi indukan yang birahi itu tadi. Setelah induk atau setelah pejantan ini tadi diberi jamu, telur bebek atau telur ayam yang diberi madu, maka biarkan pejantan ini istirahat, diberi makan makanan yang bagus. Nah, ini dipakai 24 jam setelah diberikan jamu itu tadi. Kalau besok sore dipakai, maka sore hari sekarang ini harus diberi jamu tersebut. Dan untuk faktor yang ketiga, yaitu faktor usia, ini sama seperti faktor genetik tadi.
solusi dari faktor usia untuk pejantan yang kurang berancah ini tadi, kalau usianya sudah tua, ini diganti dengan pejantan yang usianya muda, yang masih berancah, yang staminanya masih fit. Kalau sudah tua ini lebih baik diganti, karena kualitas spermanya juga sudah tidak sebagus pada saat dia usianya masih muda. Kalau dulu masih muda, keturunannya atau anakan-anakannya itu tadi bagus-bagus, dan pada saat dia tua ini dipaksakan untuk terus membuahi indukan yang ada di kandang kita, ini biasanya nanti keturunannya ini sudah tidak bagus lagi. Dari segi fisiknya, lalu dari segi kekebalan tubuhnya, cemple-cemple itu tadi tidak sebagus pada saat pejantan kita ini masih muda. Lalu banyak juga nanti terlahir anak-anak yang dihasilkan ini cacat. Makanya kalau pejantannya sudah tua, saran saya diganti saja. Untuk kegemukan, ini untuk masalah kegemukan, ini solusinya cuma satu, yaitu dikurangi berat badannya, dijadikan proporsional saja. Karena kalau terlalu gemuk juga ini kurang bagus bagi pejantan itu tadi dan bagi indukan yang akan dibuahi. Karena indukan setelah dinaikin, kalau pejantannya ini terlalu gemuk, dia banyak tidak kuat. Dan kalau terlalu gemuk juga ini kualitas spermanya ini kurang bagus. Jadi berat badannya dikurangi. Karena kita ini pejantan yang kita pelihara, ini tujuannya adalah kita ambil keturunannya, bukan kita ambil badannya, bukan kita ambil dagingnya. Jadi saran saya, kalau terlalu gemuk, sedikit agak dikurusin. Karena kita kan bukan penggemukan, kita ini breeding. Breeding ini kita tidak mementingkan badan yang terlalu besar, badan yang proporsional saja itu sudah cukup agar bisa mengawini indukan-indukan yang ada di kandang kita. Lalu untuk masalah yang ketiga, ini masalah anakan. Yang masalah pertama kan masalah indukan, yang kedua masalah pejantan, yang ketiga adalah masalah anakan atau hasil dari indukan itu tadi. Untuk permasalahan anakan ini tadi, atau sering kita sebut cempe, anakan kambing, ini tidak lepas dari masalah indukan. Kalau kita membicarakan masalah anakan, ini pasti membicarakan juga masalah indukan, yaitu tidak mau menyusui. Ada beberapa faktor cempe ini tadi tidak mau menyusu. Yang pertama, ini karena indukan itu tadi tidak mau menyusui. Ini juga menyebabkan cemplenya ini trauma, karena dia berusaha keras untuk menyusu pada indukan. Biasanya indukan itu tadi terus nendang atau malah diinjek. Ini akhirnya cempe ini tadi trauma, makanya dia tidak mau menyusu ke induknya. Untuk indukan yang memang tidak mau menyusui anaknya, kalau ini saya jual. Karena pengalaman saya, beberapa kali saya memiliki indukan yang tidak mau menyusui anaknya, saya pertahankan. Di kehamilan yang berikutnya, melahirkan, dia juga tidak mau menyusui anaknya, seperti pada saat kehamilan pertama itu tadi. Ini dipertahankan sampai nanti dia memiliki anak berapa kali pun, kemungkinan besar dia akan tetap tidak mau menyusui anaknya. Memang benar ada beberapa faktor juga yang mempengaruhi kenapa indukan ini tidak mau menyusui anaknya. Yang pertama ini, memang dia ini tidak memiliki jiwa keibuan. Dia ini tidak mau disusui, tidak mau ngurusin anak. Ini tidak bisa dipertahankan. Biasanya kalau memang dia tidak memiliki jiwa keibuan, ini sampai kapanpun dia akan tetap berperilaku seperti itu.
memiliki anak dia tidak mau ngurus, tidak mau menyusui. Yang kedua, faktor indukan ini tidak mau menyusui karena geli. Kalau faktor geli ini tadi, ini kita gujer atau kita paksa indukan itu tadi, anakannya kita arahkan ke susunya. Nanti kalau sudah biasa, dia nanti mau menyusui anakannya. Kalau hanya faktor geli, ini masih bisa diproses. Yang ketiga, ini karena faktor sakit di bagian susunya, baik kantong susu maupun puting susu. Biasanya ini terjadi karena ada ciri-ciri mastitis atau ciri-ciri penyumbatan yang ada di puting susunya itu tadi. Solusinya, kalau memang ada penyumbatan di puting susunya, maka sedikit kita peras, kita paksa, kita keluarkan sumbatan itu tadi. Biasanya dia bentuknya menggumpal nanti sebesar nasi lah. Nah, itu yang menyumbat susu yang akan keluar, itu kita keluarkan. Baru nanti susunya keluar, kemungkinan dia tidak merasakan sakit lagi. Dan kalau ciri-ciri mastitis ini ada pada kantong susunya, terdapat gumpalan di kantong susunya, ini setelah dia dewasa, anaknya ini dewasa atau sudah lepas HP, ini indukannya sebaiknya dijual juga, diganti dengan indukan yang susunya tidak bermasalah. Ini untuk permasalahan indukan yang tidak mau menyusui anaknya. Yang kedua, cempe ini tidak mau menyusu ke indukan karena faktor dia ini kalah dengan teman-temannya atau dengan saudaranya. Ini terjadi biasanya kalau kambing itu melahirkan anak lebih dari 2 ekor, 3, 4 atau bahkan 5 ekor. Banyak kambing yang melahirkan 4 atau 5 ekor, banyak, terutama kambing bur. Ini sudah biasa untuk kelahiran 3, 4, 5 ekor. Dia tidak mau menyusui ke indukannya karena dia ini kalah. Setiap dia mendekat ke indukan, dia akan diserobot dengan saudara-saudaranya itu tadi. Nah, ini untuk cempe yang seperti ini tadi, ini memerlukan perhatian khusus. Kita bantu dengan susu tambahan. Untuk cempe yang usianya masih di bawah 1 bulan, itu kita gunakan susu sapi murni. Kita beli di sapi perah beberapa liter, kemasannya kan 1 literan, itu nanti dipakai plastik 1 liter. Kita simpan di freezer agar beku, biar dia kuat beberapa minggu kalau kita beli langsung banyak. Nah, untuk penyajiannya juga ini jangan langsung direbus. Kita ambil dari dalam freezer, kita masukkan ke dalam air yang sedang dimasak, itu jangan. Tapi kita masak dulu air biar mendidih. Setelah air itu mendidih, baru panci itu tadi kita angkat dari kompor, kita ambil susu dari freezer 1 liter atau 2 liter secukupnya, kita masukkan ke dalam air mendidih itu tadi sampai susu yang beku itu tadi mencair dan suhunya hangat-hangat kuku. Jangan terlalu panas dan jangan terlalu dingin, karena air susu yang dikeluarkan dari kantong susu ibunya itu tadi, itu suhunya itu hangat. Jadi cempe ini tadi suka dengan susu yang hangat. Lalu setelah kita cairkan susu yang beku itu tadi, kalau saya pada saat akan memberikan minum cempe itu tadi, saya tambahkan sedikit perasan kunyit atau kunir. Itu 5-8 tetes dalam 1 dot, dalam 120 mili, itu 5-8 tetes. Jadi nanti warnanya jadi agak kekuning-kuningan. Gunanya kunyit atau kunir ini tadi, ini agar lambung dan usus yang ada dalam tubuh cempe ini tadi, dia cepat tebal. Kalau dia tebal, nanti akan mudah mencerna makanan. Setelah kita beri susu sapi murni itu tadi, ya, ini diberikan sampai dengan usia 1 bulan.
Kalau sudah di atas 1 bulan, ini kan susu sapi murni ini terlalu mahal. Kalau kita lanjutkan sampai usia 4 bulan, maka biaya yang kita keluarkan ini lumayan membengkak. Kalau saya batasi sampai dengan 1 bulan. Ya bagus saja. Kalau mau dilanjutkan sampai dia lepas sapi pun bagus, dikasih susu sapi murni bagus. Tapi kalau saya hanya sampai 1 bulan, karena usus dia ini kan sudah tebal, dia sudah mau mencerna makanan. Ini saya lanjutkan dengan susu formula. Susu formula ini tadi saya beri sun, saya beri tambahan sun. Kalau dalam 1 dot itu tadi 120 ml air, ini 2 sendok susu formula, saya tambahkan juga 2 sendok sun kedelai. Yang saya pakai sun kedelai. Lalu bagaimana kalau indukan ini tadi mati? Usianya sudah di atas 1 bulan, indukannya ini mati. Ini pasti sedikit banyak kalau kita memelihara kambing, entah itu sudah berapa tahun pun, nanti biasanya mengalami indukan ini mati. Kalau untuk kambing yang indukannya mati, usianya ini masih di bawah 1 bulan, ini masih mudah, bukan bisa, mudah untuk kita ajari pindah memakai dot. Tapi kalau usianya ini sudah di atas 1 bulan, ini sedikit sulit kita ganti dengan dot. Caranya gimana agar dia mau minum dengan dot? Ini kita biarkan, tidak usah kita beri minum setengah hari atau bahkan 1 hari full. Dari pagi sampai sore nggak usah kita beri minum sama sekali. Jadi nanti dia ini kan merasa sangat kehausan. Biasanya ini nanti kita beri dot, walaupun belum langsung mau, agak kita paksa masukkan ke dalam mulutnya, tapi 2 hari yang akan datang dia sudah tahu kalau kita beri dot ini berarti kita memberi dia minum. Jadi caranya, kalau anakan atau cempe ini tadi usianya di atas 1 bulan dan indukannya mati, ini dipuasakan dulu, diberi susu. Biarkan dia kehausan dulu setengah hari atau 1 hari. Kalau masih ditinggal mati indukannya, ini usianya masih di bawah 1 bulan, ini masih mudah. Dia masih agak kita paksa sedikit, kita beri dot, itu biasanya langsung mau. Tapi kalau udah di atas 1 bulan, jarang yang mau. Ini susu formula yang saya pakai, ini ada 2, ada Calfolak dan Solfor. Dan untuk sunnya ini sun kedelai. Jadi itu pengalaman yang sudah saya alami atau sudah saya jalani. Untuk teman-teman peternak sekalian, mungkin ada rekomendasi susu yang lain atau cara yang lain, silahkan nanti sama-sama kita sharing. Silahkan tambahkan di kolom komentar nanti untuk menambah ilmu saya dan ilmu teman-teman sekalian. Pesan-pesan untuk teman-teman sekalian, saudara-saudara peternak seluruh Indonesia, usaha breeding ini memang usaha yang sangat membutuhkan ketelatenan dan ketelitian, baik telaten di pemeliharaan indukan, pejantan, terutama untuk anakan atau cempe itu tadi. Puncaknya dari usaha breeding ini adalah kelahiran anakan kambing ini dengan selamat. Tapi ada beberapa momen pasti kita akan menemui anakan yang sudah kita tunggu kehadirannya, apalagi indukan super dari pejantan yang super, kita mengharapkan anaknya ini lahir super, ternyata tidak sesuai dengan harapan kita, atau anaknya itu tadi tidak selamat atau meninggal dunia. Maka yang harus kita lakukan adalah kita ini harus ikhlas, kita ini harus legowo, karena nyawa itu sepenuhnya adalah hak mutlak dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala.
jangankan nyawa ya, sehelai rambut saja atau bulu kita ini tidak bisa menentukan. Jadi kalau itu semua terjadi, kita ini harus ikhlas dengan cobaan atau dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita ini ikhlas pada saat jatuh, insya Allah Allah sendiri yang akan membantu kita untuk bangkit. Demikian dari saya. Kalau ada masukan atau ada ide-ide untuk kita bahas, silahkan komen di kolom komentar. Nanti kita bahas bersama-sama untuk menambah ilmu kita, agar kita ini menjadi peternak-peternak handal dan peternak sukses yang ada di Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses peternak Indonesia. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs.